Apa ini? Budaratana Dhammaratana? Lambang dari Nibbana, ini lambang yang sangat luhur, ya. Nibbana, ya. Lambang dari Nibbana, sesuatu yang sangat luhur. Karena saking luhurnya disebut permata. Permata itu langka, tidak ada di pasaran loak yang sembarangan, nggak ada. Ya harus ada kelas-kelas tertentu baru permata, jual permata, ada permata ya. Nggak mungkin di tempat-tempat tukar itu nggak ada, tidak sembarangan tempat permata itu. Ya berarti sesuatu luhur yang langka. Ya. Karena kita mengerti nilai luhur dari Budaratana ada berapa ini? Ada berapa? 9. Ini 6 ini. Nah, nilai dari luhur dari Buddha, Dhamma dan Sangha ini yang kita yakinkan sebagai perlindungan. Kita berlindung pada Tiratana. Kalau kita menyatakan berlindung pada Tiratana, saat itu berarti apa? Kita menggunakan sarana Buddha, Dhamma dan Sangha untuk mencapai tujuan, yaitu Nibbana. Ya. Menggunakan sarana Buddha, Dhamma dan Sangha untuk menuju tujuan. Karena Nibbana ini sebagai apa? Ketuhanan kita. Sebagai tujuan. Ya. Bagaimana? Nah, sekarang kita bicara ratana. Ya, kita banggain guru kita luhur, dhammanya luhur. Ya. Apa buktinya keluhuran dari guru kita, dari dhamma, ajaran dari guru kita itu? Di mana bisa dibuktikan? Ya, semua orang bisa aja dia bilang, wah guru saya paling jago, ya, apa? Istilahnya kecak nomor 1. Wah, ajaran guru kita paling jago, paling guru saya jago, semua juga. Di mana letaknya kita bisa membuktikan bahwa guru kita itu ajarannya, dhammanya itu luhur? Makanya dia cerita udah panjang lebar sebenarnya. Di mana bisa membuktikan? Salah satu sifat dhamma. Ya? Salah satu sifat dhamma. Oh, salah satu sifat dhamma. Kaliko tidak sempurna. Ya, terus ada lagi. Ada siswa yang berhasil. Nah, ya, mencapai arahat. Gini, ya, Buddha dalam sesi Nibbana, Dhamma ajaran yang menuju karena ada sangga siswa yang berhasil. Nah, di mana bukti ada sangga yang berhasil? Arya Sangga. Ya, Arya Pugala. Tapi sutanya, ayatnya ada di mana? Ada yang membuktikan? Apa banyak? Coba jelasin. Nah, saat guru kita Sang Buddha yang membabarkan Dhamma Cakkappavattana Sutta, apa yang terjadi? Hanya modalnya mendapat gratis dari pertama. Manjur nggak? Kalau ada resep begitu diminum langsung segar, berarti bagus nggak? Terus 5 hari kemudian Sang Buddha membabarkan apa? Anatalakkhana Sutta. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? 5 pertapa menjadi arahat. 5 pertapa menjadi arahat, sembuh total. Nah, ingat, kalau ada obat yang bisa menyembuhkan segala total, manjur nggak? Terus itu baru 5 kecil, ya kan? Sekarang kita setelah itu Sang Buddha mengajarkan kepada siapa lagi? Saksi surga. Kassapa bersaudara ada berapa? Totalnya dia ada apa Kassapa? Masing-masing ada 500, ada 300, ada 200 Kassapa bersaudara. Sang Buddha membabarkan sutta apa saat itu? Adita Pariyaya Sutta. Apa Adita Pariyaya Sutta? Tentang Khotbah api. Kalau pertapa apa? Yang memuja api kan pertapa itu ya. Pemuja api pertapa, pemuja api. Semoga bilang begitu. Bukan api ini yang Anda puja, harusnya api yang terbakar karena indera Anda kontak dengan objek. Itu yang harus Anda jaga. Bukan menjaga api ini jangan buat supaya tidak padam. Saat dibabarkan Adita Pariyaya Sutta, 1000 Kassapa bersaudara menjadi arahat. Manjur nggak?
Terus 7 masa kemudian Sang Buddha mengajar di alam mana? Sugama. Seberapa? Sugatawatisa. Apa yang terjadi? 800 makhluk dewa penduduk surga mencapai ke tingkat 800 juta penduduk surga, ya, dewa-dewa itu mencapai tingkat kesucian arahat. Ya, manjur nggak resepnya? Manjur kan? Canggih nggak gurunya? Canggih kan? Nah, gurunya canggih, damanya manjur, anak buahnya mencapai kesucian. Nah, yang hati-hati apa yang terjadi? Tapi dhamma ini suka di apain? Diselewengkan. Oh, dipelintir. Hati-hati. Diselewengkan. Orang resepnya udah begitu manjur, banyak pasien yang sembuh, ini suka dikutak-atik. Banyak pelajaran baru yang mengaku istilahnya apa, versi baru lah, saya nggak tahu. Nih, mereka mengaku dengan macam-macam versi mereka, ya, dirubah-rubah. Ya, tapi mudah-mudahan di sini jangan. Kalau kita sudah tahu ajaran kita, damanya begitu manjur, kita jangan coba-coba dirubah-rubah. Resepnya udah manjur, sudah sempurna dibabarkan, tak lapuk oleh waktu, mengundang pembuktikan, dapat dibuktikan oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Jadi jangan coba-coba dirubah karena sudah manjur. Banyak yang sembuh. Ya, selanjutnya versi baru saya nggak tahu. Ya, jangan suka dirubah-rubah karena sudah manjur. Ya. Nah, banyak versi-versi baru yang mengaku ini, ya, kalau kita cerita secara logika, ini pola pikir ya, ingat ya, kita bukan menjelekkan. Kalau ada konsep-konsep yang mengaku dia apa, sempurna dengan kelebihan macam-macam, ya, kita tanyakan, apakah dalam kitab suci yang Anda sampaikan ini ada murid yang berhasil? Kan? Oh, kalau intinya nggak ada yang berhasil, mau beragama Buddha. Ibarat dokter, ya, dokter canggih dengan gelar apa saya nggak tahu deh, apa kedokteran yang itu yang sekarang ya. Resep canggih, manjur apa bilang paling manjur, obat modern. Tapi tidak ada pasien yang sembuh, mau berobat di situ. Ya, ini hanya logika, pola pikir ya. Tapi saya yakin kita berlindung para karena kita mengetahui kualitas ini dan ada yang sembuh. Benar nggak? Kita tahu kualitas nilai guru kita, ya. Kita tahu murid-muridnya ada yang sembuh. Berarti ada kemanjuran. Maka kita mau berlindung pada Tiratana. Benar, bisa dibuktikan, bisa diselami kemajuran dari resep guru kita, Dhamma. Bisa ya? Sekarang Pak Hendy sudah menjelaskan panjang dan lebar kemampuan guru kita. Apa yang paling itu? 3 yang paling ini. Ubay di masa Nusatinyana. Itu kemampuan apa? Melihat lampau tak terbatas. Dan seterus itu cukup apa bisa melihat kelahiran bolak-balik manusia di balok-balok di 31 alam. Terus kemampuan yang terakhir, yang 3 yang paling ini harus dimiliki, asawa kaya nyana. Apa itu? Nah, kita tahu guru kita bisa mengisi perobatin. Kita yakin kan belum pada nyana karena kita tahu gurunya sempurna, dhammanya ada yang sempurna, sangganya sempurna, ada yang mencapai kesucian. Berarti cerita kalau pasien ada yang sembuh. Yakin beragama Buddha, nggak nyesel? Siapa tahu kali nyesel. Ya, yakin bagus. Nah, sekarang saya bertanya lagi. Ini soalnya isu di pasaran banyak agama Buddha. Apa begini artinya? Ngobrol.
Nah, Memble. kenapa? Memble. Agama Buddha penyembuh alam. Boleh gurunya canggih, ajarannya menjadi sempurna, muridnya menjadi suci, tapi kenyataan sekarang penyembah berhala. Setuju? Tidak. Oh, yang benar nih. Penyembah berhala. Nyentuh dikit nggak apa-apa ya. Jangan gitu ya. Kalau kesentil sedikit nggak apa-apa. Penyembah berhala. Ditanya, setuju? Tidak. Alasannya? Cuma simbol. Ya, orang luar mana saya tahu. Nah, Buddha juga tidak pernah mengharuskan umatnya untuk menyembah dia. Terus ada yang lain? Lah, saya tahunya secara di pasaran. Saya tukang tolong pasaran. Suka keliling. Nggak mau. Kalau setuju, ngaku aja. Kalau nggak setuju, apa alasannya? Boleh ditebak. Cuma simbol itu pakai. Ya, boleh dong. Sebagai wujud penghormatan, karena sang Buddha tidak mengurusi dewi lain. Nggak benar. Terus ada lagi? Rupang itu cuma simbol. Ya, Rupang itu cuma simbol. rupang hanya simbol. Jadi, Simbol dari bagaimana sikap Anda? Sekarang pertanyaan lagi. Ya, agama Buddha itu harus kritis, bukan agama sumuhun gitu nggak ya? Sumuhun nggak apa ya? Monggo, apa? Ikut aja, percaya saja, tidak kan? Orang Buddhis harus kritis, pola pikirnya Buddhis harus kritis. Kenapa? Mengapa? Bagaimana? Alasannya? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Anda bersikap saat di depan altar? Menghormat, tidak meminta. tidak cungcep. Nih, cerita kasar ini agak nyentir sedikit nggak apa-apa ya, sorry. Ini agama Buddha, Tuhannya Impossible. hanya sebagai itu. Bagaimana? Impersonal. Impersonal itu berarti tidak berpribadi, tidak ada pribadi. Bisa diminta kan? Enggak. Tidak bisa diminta. Sang Buddha ngajarin nggak untuk minta-minta? Iya. Wah, agama Buddha payah. Loh, Tuhan yang nggak bisa diminta, gurunya nggak ngajar minta-minta. Loh, sekarang pertanyaan bagaimana Anda bersikap saat di depan altar? Kan pertanyaan begitu. Apakah sebagai umat awam Anda tidak punya keinginan? Pertanyaan begitu kan? Oh, Alasannya saya balikan lagi, bagaimana sikap Anda jika Anda menghormat bendera merah putih? tunggu sebentar. Tidak semua orang menghormat sang merah putih. Iya, betul. Tapi kenyataan ini kan, bagaimana Anda bersikap di depan Anda? Tuhan yang nggak bisa diminta, gurunya nggak ngajar minta-minta. Apakah sebagai umat awam Anda tidak punya keinginan? Ada Saya masih punya keinginan. dan melekat. Pengen usaha maju, Betul. usaha berkembang, Ya, anak cantik. cucu sehat walafiat, mati lahir di surga. Banyak kan? Betul. Cewek cantik. Itu normal Kaya raya. Bang. Kecuali para arahat, para itu ya kan? Ya, betul. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Anda mewujudkan keinginan Anda? Buat dulu. Berdana. Usaha. Ada yang bilang usaha. Berdana. Ajarannya bagaimana? Nah, ini pola pikir ya, ingat ini pola pikir. Ya, kalau guru Tuhan yang nggak bisa diminta, sang Buddha nggak ngajarin cara berdoa, minta-minta. Nah, saat Anda berada di dalam altar, bagaimana Anda bersikap? Kan pertanyaan begitu. Nah, kalau tadi ada yang menganggap kita Muhammad Sang Saka Maragati, ya benar. Jadi kita tidak bisa meminta macam-macam, ya kita menyembah. Kalau kita menghormat pada Sang Buddha, kita ingat sama ini 969. Karena kualitas 969 ini sangat luhur, orang yang punya kualitas yang begini, ya
perlu kita hormati. Saat menghormati di altar, kita ingat sama 99 kualitas yang dimiliki Buddha, Dhamma, dan Sangha. Itu benar. Jadi kita bukan menyembah-nyembah umpan. Itu hanya sebagai apa tadi? Simbol. Nah, Anda punya keinginan, Banyak. bagaimana mewujudkannya? Berdana. Ayo, wah ini fair aja nih. Tadi saya lupa ke altar, ya benar saya sampai lupa. Saya banyak itunya. Biasanya saya juga sudah ke altar. Nah, Anda punya keinginan, tidak diajar meminta-minta, Tuhan yang nggak bisa memberi, bagaimana mewujudkannya? Itu pertanyaan logis. Usaha. Sudah berdana. Di depan altar kan kita seperti itu juga. Ya memang di dalam agama Buddha ada hukum karma, ya ada mandala sutta yang bisa kita bahas, ya habis itu bisa kita bahas. Tapi saat kita melakukan saat kita di depan altar, kita punya keinginan, ya kita harus melakukan tekad. Ya setiap perbuatan baik yang kita lakukan ditekadkan di depan altar. Ya di mana saja boleh. Ya. Semoga dengan kekuatan keyakinan saya terhadap tirah tanah, kekuatan kama-kama baik yang saya lakukan, nah arahkan apa itu? Nah tekadnya apa maunya? Gitu. Dengan kekuatan keyakinan, dengan kekuatan kama baik, apa yang Anda tuju? Bukan di depan altar, Bunda cinta hoki, apa ya jodoh saya apa gampang, rezeki saya lancar, bukan itu. Tahu Agasawaka, murid-murid Sang Buddha yang terkenal. Maha Moggallana dan Sariputta. Ya. Apa dia tekad dia dulu? Iya. Bagaimana caranya mewujudkannya? Dia melakukan perbuatan baik ini dia arahkan dengan tekad. Kita juga harus begitu, bukan dengan minta, bukan. Ya, di depan altar bukan begitu, bukan minta. Hormat dengan 99-nya, ya. Kekuatan keyakinan kita, kekuatan kama baik yang telah kita lakukan, arahkan, tekadkan ke atas apa yang kita inginkan. Ya, itu berarti hukum kamu berjalan. Tekad. Bagaimana? Bisa terima. Ya biasanya di sore ya, nanti depan altar gitu, jadi 99-nya nggak muncul, ya harusnya muncul ya. Itu seorang Buddhis, cara Buddhis berpikir ya. Itu seorang Buddhis berpikir, ya. Pola pikir seorang Buddhis. Siapa sangka dia, ya mungkin di antara kita makhluk-makhluknya udah apa? Istilahnya tingkatnya udah arahat kali, ya kamu punya keinginan ya kalau makhluk ada keinginan, tapi caranya begitu. Ya jangan salah ini. Bisa terima sampai di situ. Ini soalnya keyakinan, ya. Keyakinan itu harus dikembangkan terhadap tanah itu. Kalau istilahnya akar keyakinan, kekuatan keyakinannya ini rapuh, kurang kuat, gampang dicongkel. Tahu nggak? Dia nggak tahu nilai gurunya, bagaimana dia harus bersikap, dia nggak tahu. Saya kepengen keinginan saya banyak, tapi caranya nggak diituin. Jadi mungkin di tetangga ada yang lebih gampang, ya kan? Ya, gitu ya. Sorry lagi, ya silakan. Ya Romo. Ya. Saya kan ke Wihara Banten ya, Makwatim. Ya. Kan banyak umat Buddhis. Dia cung-cung cep itu sama Makwatim. Ya. Ada yang minta jodoh, kaya itu bener gak sih Romo? Masuk ke wujud gitu. Makanya barusan saya udah bilang, bagaimana mewujudkan keinginan Anda? Apakah Anda seorang arahan atau seorang yang sudah tidak punya keinginan? Kita umat awam. Ya ini jangan pergi romo sih, terutama jangan pergi romo. Kita sama-sama belajar di sini ya. Saya hanya bicara tentang konsep yang pernah saya pelajari. Konsep ini kita bagi-bagi. Tapi itu hanya apa? Hanya batas konsep. Ya sebenarnya
Sebenarnya apa lagi ini? Ini supaya ini ya, kelompok NATO. Apa sih kelompok NATO? Iya, kita hanya bisa ngomong doang. Prakteknya mau banget. Bahasa Sunda lagi. Oh itu apa-apa itu kosong. Kita hanya bicara konsep. Kalau ada arahan melihat kita, wah ini mah kelompok NATO ngomong doang. Ya, mau action only. Ya, kita belum, hanya konsep aja. Mungkin karena kita banyak baca, pernah dengar, kita bisa cerita sedikit, beruang dikit. Ya, ada praktek masanya kosong. Ya, NATO. Nah, jadi itulah kira-kira. Jadi ya maaf sorry ya. Ini pola pikir Buddhis. Nanti proses itu tidak bisa sekaligus. Ya. Proses ini perlahan-lahan. Coba renungkan di dalam. Makanya itu kalau kita bilang sini tersentil, sorry deh, coba renungkan ya. Tadi kan sudah bilang sorry gitu ya. Nah, karena kekuatan keyakinan ini penting sekali, maka kita ulang lagi ya. Nah, sekarang kita mengulang kembali, ya kan? Supaya Anda yakin bisa membangkitkan keyakinan Anda, ya, bapak-bapak ibu sekalian, ya, supaya kita itu kokoh kuat, tak tergoyahkan oleh angin dari tempat ujung batu karang ada kan ya di apa di tanah Sumba. Nah, tapi ini perlu nalar ya, nalar biasanya logika yang harus kita itu. Misalnya contoh begini, tahukah Anda kekuatan keyakinan itu luar biasa? Ya, coba ya contoh-contoh buktinya kalau kekuatan keyakinan punya kekuatan. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita cerita dulu nih, supaya keyakinan kita bertambah. Ayat yang dibacakan Marita itu bisa memberi kasihan dalam beberapa macam penyakit, tetapi tidak semua penyakit. Ya. Nah ini supaya kita ini ya. Jadi kita sudah tahu nilai dari guru kita. Dengan pengertian benar kita berlindung pada tiratana. Dan juga dengan pengertian benar, kenapa kita mau berlindung? Nah, kekuatan keyakinan ini punya kemampuan, punya kekuatan. Ya, nah, di zaman Sang Buddha ada namanya Raja, ya, Mahakapina. Raja Mahakapina ini, ya, kekuatan keyakinan yang luar biasa terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Waktu dia menyeberang 3 kali, ya 3 sungai. Sungai pertama dia baca Buddhang Saranang Gacchami. Sungai kedua Dhammang Saranang Gacchami. Sungai ketiga Sanghang Saranang Gacchami. Lewat dengan 500 pasukannya. Ya. Itu kekuatan keyakinan. Ya. Raja Kapina ini menyeberangi 3 sungai hanya selama Buddhang Saranang Gacchami. Sungai kedua Dhammang Saranang Gacchami. Sungai ketiga Sanghang Saranang Gacchami. Ngapung itu Buddha dengan 500 pasukannya. Ada sutanya, nanti cari. Ngapung itu berjalan di atas air. Tahu bahasa ngapung? Malaysia juga. Ngapung itu berjalan di atas air dengan 500 pasukannya. Malaysia juga. Ngambang gitu ya, ngapung itu ngambang di atas air. Kekuatan yang keyakinan. Ya, ya soalnya perlu keyakinan ini perlu. Kalau kita tenggelam, Oh, Anda baca Buddha Saranang Buddhang Saranang Gacchami, ya kan? Buddhang Saranang Gacchami, ya bacanya jangan gitu. Sorry ini ya, ini cuma kritik-kritik yang maksudnya istilahnya tidak ada niat untuk mencela, tapi kritik membangun. Dan kualitas keyakinan itu harus ada power. Mana bisa ada power kalau kitanya yang tidak semangat, tidak konsentrasi. Kenapa ini terjadi? Karena faktor-faktor jana muncul. Ya, kalau orang punya kekuatan keyakinan, tekadnya kuat,
faktor-faktor jana itu muncul. Tapi bukan memasuki jana, faktor-faktor jana itu muncul. Makanya orang bisa ngambang, bisa itu hal-hal yang normal saja. Tapi kekuatan keyakinan dengan pengertian benar. Kalau kita disogok sedikit, pindah agama, mana tidak pindah? Ya kan? Nah, ini faktor keyakinan ya. Silakan. Apakahnya dengan kita berkeyakinan itu mampu kayak raja sama kabinet itu mampu menyeberangkan hanya karena keyakinan? Apakah ada unsur-unsur lain, misalkan dari karma itu sendiri? Oh iya, pasti bisa ketemu samudra itu faktor karma yang luar biasa pokoknya dari sekarang. Nanti ketemu samudra bertekad. Jadi tidak apa ya? Tidak hanya satu-satunya faktor. Tidak satu-satunya faktor. Banyak faktor lain. Ya, tapi kan ada faktor-faktor. Ya, faktor lain. Jadi sehingga ini bisa muncul itu, artinya dia sudah melatih sesuatu yang walaupun belum jana, tapi dia sudah melakukan konsentrasi. Ya, silakan. Contoh lain mungkin bisa kita lihat dalam bojang gabarita itu. Oh ya, itu faktor-faktor keyakinan orang bisa sembuh. Oke. Tapi orang inginnya yang luar biasa, yang bisa ngapung nih, cerita ngapung itu orang yakin di ini ya. Hanya sembuh dibacain itu, orang sembuh itu kurang kuat. Terus yang kedua, ini hanya membangkitkan keyakinan ya maksudnya ya. Guru kita itu dengan kekuatan keyakinan itu ada power. Ya, tapi dengan karena sudah tahu apa? Apa ini sebenarnya 9? Kualitas ya. Setelah tahu kualitas, kita ngerti, kita yakin, baru muncul. Terus yang kedua apa? Ceritanya sedikit aja ya. Kita pernah membaca tentang mata kundali. Mata kundali, nama mata kundali itu berasal dari anting-anting yang berkilau. Dia punya ayah apa namanya? Brahmana. Ya, Brahmana, Brahmana Adina Kubaka. Adina double ya. Adina double N. Adina Kubaka. Ini Adina Kubaka ini orang yang paling pelit di India mungkin saat itu. Ya. Paling pelit itu gigit ya. Ya. Untuk membuat anaknya sudah mulai remaja ya, laki mulai remaja, dia mulai dewasa itu ya masih itu ya. Dia ingin apa di India kan ada kebiasaan suka ada anting-anting. Ini saking pelitnya ini bapaknya ini dia buat sendiri anting-anting itu nggak mau karena kalau dia kasih tukang emas bikin anting-anting itu mengeluarkan biaya lagi. Saking pelitnya nggak boleh bikin sendiri. Saking dia itunya dia bikin anting yang berkilau, yang berkilau indah gitu ya buatan bapaknya. Ya makanya disebut mata kundali, anting-anting yang berkilau. Ya ini ada ceritanya gitu. Singkat saja saya ceritanya pendek. Intinya mata kundali setelah dewasa dia sakit. Saking pelitnya ayahnya sakit tidak perlu ke dokter, jangan ngeluar duit. Minta konsultasi ke dokter, dia tanya-tanya ke tukang obat. Kalau orang sakit begini, warna kuning begini, apa begini, obatnya apa? Nanti dia ke dokter yang lain, orang yang begini sakitnya begini, obat ya, model-model sakitnya begini, penyakit ini, obatnya apa? Gitu, dia nggak mau bawa ke dokter. Saking apa? Opennya obat saja, saking pelitnya nggak mau ngeluar duit. Nah akhirnya tak terlungkap, anaknya sakit makin parah. Saat mau meninggal, sang Buddha melihat dengan mata batin, ini anak bisa dibantu. Dia berjalan pindah patah di situ. Ini ayahnya saking pelit ini waktu mau meninggal udah nggak bebas, ditaruh di depan itu, pinggir jalan, kampung ada di depan. Nanti maksudnya nanti kalau udah mati ini banyak yang sawit. Masih duit untuk hiburnya. Dan kopetnya ini ayah, begitu pikirannya. Ya, saat itu dia lagi saat menjelang ajal, napasnya nggak enak, sang Buddha lewat. Saat dia melihat sang Buddha lewat, timbul keyakinan, nah ini seorang guru yang luar biasa. Dia punya keyakinan berilmu pada sang Buddha. Setelah begitu sang Buddha lewat, sang Buddha udah tahu. Sang Buddha lewat, meninggal ya.
Nah, dengan kekuatan keyakinan ini terakhir di alam apa di sini? Tawa tingsa. Bukan, tawa tingsa. Berarti tinggi jadi Mahardika. Surga yang kedua. Dengan kekuatan keyakinan pada Buddha, lahir di alam surga. Nah, ayahnya Kopet nangis apa segala ceritanya. Nah, dia sendiri setelah melihat ayahnya nangis, dia turun ke bumi. Ini saya anak Anda, ini jangan dinangisin lagi. Kenapa kamu nangis? Ceritanya, saya pengen anak saya kembali. Ini juga nangis. Kenapa kamu nangis? Saya punya roda kereta emas yang itu, tapi perlu 2 roda untuk memasang rodanya. Ini sama-sama ini kalau gitu. Begini, saya perlu rodanya, roda yang bagaimana yang kamu mau? Bulan dan matahari. Gila juga, dua-duanya sama gila katanya. Akhirnya dia berdebat, ceritanya diskusi, yang lebih gila siapa? Kalau kamu menghina anak Anda yang sudah mati hidup lagi, nggak ada buktinya, udah dibakar. Kalau saya ingin bulan dan bintang ada bulan dan matahari, itu ada barangnya. Jadi ya akhirnya sehingga ada Adinadana ini, iya. Kalau saya bilang nggak ada buktinya, kalau dia bilang masih ada kelihatan bulan dan matahari. Ceritanya gitu kan. Nah, dia mengaku bahwa dia anak ini. Kenapa kamu tanpa setahu saya, kamu sebagai anak saya kalau gitu ya, tidak pernah berbuat baik, tidak pernah bergana. Tapi kenapa kamu bisa ini kekuatan apa yang membawa kamu ke surga? Dia bilang kekuatan keyakinan satu mau meninggal, dia melihat Buddha, dia yakin. Nah itu saat itu hanya dengan kekuatan keyakinan aja bisa begitu. Apalagi gini, jadi akhirnya ujung-ujungnya nanti si Mata Kundali menceritakan sebaiknya Anda bicara sama Sang Buddha, berdana sama Sang Buddha, nanti bisa dibahas, diajarkan itu ceritanya. Nah, suatu saat karena dia yakin dia mengundang Sang Buddha datang untuk makan. Ya, Sang Buddha dia tanya sama Sang Buddha, kenapa si Mata Kundali bisa terlahir di alam surga dengan istana yang sekian ini lebarnya susah saya Yodana itu saya nggak hafal ya, dengan istana yang megah berkilau. Nah, Sang Buddha ceritakan sudah diceritakan sama anak kamu, dia nggak yakin. Sang Buddha dengan kekuatannya memanggil Mata Kundali. Mata Kundali turunlah berserta kerajaanmu. Turun, Mata Kundali turun, membawa istananya dibawa, bisa kelihatan sama orang-orang, dan dia bernama Maharaja di depan Sang Buddha. Nah, ini menyatakan bahwa dengan kekuatan keyakinan orang bisa menyeberangi pantai seberang surga ceritanya, bisa mencapai surga yang dengan kekuatan ini. Karena saat itu dia belum pernah berdana, belum pernah berbuat apa-apa, masih remaja kecil, ya remaja. Tapi dengan keyakinan dia mencapai alam-alam surga. Ya, itu Mata Kundali, baca Mata Kundali. Bisa. Ya kira-kira begitu, kekuatan keyakinan bisa menghantar kita ke alam-alam surga. Pernah? Ada pertanyaan? Kita lanjutkan ya. Sebenarnya cerita-cerita gini masih banyak. Nah, sekarang kita lanjutkan karena ada banyak cerita. Nanti waktunya habis ya. Nah, kita lanjutkan dengan pelajaran kemarin. Ya. Sekarang yang C, yang depan, definisi sama Sang Buddha. Nah, yang lainnya sudah dibahas. Sekarang definisi sama Sang Buddha. Sama Sang Buddha. Definisi sama Sang Buddha. Apakah batasannya seorang sama Sang Buddha itu? Ya. A. Orang yang mencapai kebuddhaan. Kalau orang mencapai kebuddhaan berarti dia apa? Ya. Mencapai kebuddhaan. Ya, seperti
Ya, orang mencapai kebudahan berarti dia terbebas dari kekotoran batin. Ya. B. Dengan usaha sendiri tanpa bantuan makhluk lain. Berarti Sang Buddha sama Sang Buddha itu mencapai kebudahan tanpa bantuan makhluk lain. Dia berhasil menghancurkan kotoran batinnya dengan perundungan Dhamma. Ya. Tapi pertanyaan minggu kemarin ada yang bertanya, katanya sama Sang Buddha ada gurunya. Apakah benar? Pernah belajar tapi nggak ada hasil. Belajar apa ya? Belajar meditasi. Kesaktian belajar Tentang apa? Belajar meditasi apa? vipassana. Ya, jadi guru Pertapa Gautama ada, ya, apa namanya? Alalakama dan guru itu mengajarkan tentang Jakarupajana, tidak mengajarkan tentang kebebasan ya, itu bedanya ya. Pertama Gautama pernah belajar pada gurunya ya tentang jana-jana, arupajana. Tapi untuk mencapai kesucian tingkat sama Sang Buddha, terbebas dari loba dosa moha dengan usaha sendiri ya. Terus D. Mengajar Dhamma ya, mengajarkan Dhamma. Ya, guru kita ya, Sang Buddha ini bisa mengajarkan Dhamma kepada dewa dan manusia. Terus yang diajarkan dapat mencapai tingkat-tingkat kesucian. Ya, gitu. Sekarang yang kedua, kemunculan. Ya. Dalam satu umur dunia, satu kapa, ya. Dalam satu umur dunia paling banyak hanya muncul 5 orang sama Sang Buddha. Satu umur dunia, ya, disebut satu kapal. Kalau dalam satu umur dunia itu muncul 5 sama Sang Buddha, berarti disebut apa? Baddha Kappa, ya, di sini disebut sebagai Baddha Kappa. BH. Baddha Kappa. Ya. Tapi munculnya, ya, sekali muncul hanya 1 orang dalam satu lingkup Buddha Keta. Buddha Keta itu ribuan tata surya atau disebut gugus galaksi. Nah, di sini Buddha-Buddha yang muncul ini satu-satu, tidak sekaligus, ya. Buddha yang muncul di dunia ini pertama Buddha apa? Ya, di sini muncul yang Buddha pertama Kaku Sanda, ya. Buddha Kaku Sanda ini sudah mengajarkan Dhamma, ajarannya sama seperti yang kita pelajari sekarang, mengikis kekotoran batin dengan tujuan finish Nibbana. Setelah ajarannya selesai, habis, baru nanti muncul lagi Buddha yang kedua. Buddha yang kedua namanya Kona, di belakang ada ya. Nah, Kona Gama ya. Nah, ini munculnya satu-satu tidak sekaligus. Ya, ajarannya sama seperti yang kita terima sekarang. Setelah ajarannya selesai, dilupakan orang, nanti muncul lagi Sang Buddha yang ketiga. Gitu, sama Sang Buddha yang ketiga muncul lagi, namanya Kasapa, ya. Kasapa, Buddha Kasapa. Ya, munculnya satu-satu. Ya. Setelah ajaran sama seperti kita, setelah dilupakan orang, nanti terakhir muncul ini di sini muncul nama Buddha yang keempat yaitu Gautama. Nah, Buddha Gautama ini yang sekarang kita terima ajarannya masih ada sisanya. Nanti setelah ajaran dari Buddha Gautama ini dilupakan orang, baru lahir lagi Buddha yang selanjutnya itu apa? Meteya Buddha Suma. Ini kita disebut Baddha Kappa karena dalam bumi kita ini akan muncul 5 sama Sang Buddha.
Ya, sama samudra ini muncul sangat sulit. Ya, dalam satu galaksi. Buddha kita itu satu galaksi. Satu galaksi ini ada berapa tata surya? Ribuan. Jutaan miliaran, tapi secara NASA di situ ada 400 miliar, ya, miliar tata surya. Nah, gitu. Ya, bayangkan di antara 400 matahari tata surya itu hanya bumi kita ini mempunyai sama samudra. Berarti kita sangat berkah di sini. Kita bisa menerima ajaran dari samudra. Ya, ada hal-hal yang sulit didapat, ya. Kita termasuk berkah bisa mengenal Dhamma. Ya, bayangkan di antara planet-planet lain, tata surya lain itu tidak ada sama samudra. Satu galaksi itu hanya satu sama samudra. Jadi tidak ada mungkin di tata surya lain ada ada Buddha lain, enggak. Satu lingkup galaksi hanya ada satu sama samudra, bumi kita ini. Berarti di galaksi lain kemungkinan Buddha ada. Bisa. Apakah kita bisa sholat di situ? Bisa. Kalau kita cocok, ya. Tanya Pak, di dalam Mahayana ada Buddha Pensesitya Monepo, terus Buddha apa tuh Kuan Im. Apakah Kuan Im disebut Buddha? Nanti sebentar lagi kita bahas ada, ya, ada Bodhisatta yang mungkin disebutnya, ya. Kalau Tapi di Mahayana dianggap Buddha loh Pak. ya, Di Mahayana dianggap Buddha Kuan Im. ya. Nanti kita kasih batasannya, ya. Bagaimana seorang Buddha itu ada batasannya nanti sebentar lagi, ya. Itu ada bukan Buddha ada Ya. sisa Sang Buddha Wipasi, Sang Buddha Siti, Sang Buddha W1, Sang Buddha Kakusanda, ada Sang Buddha Mana, Sang Buddha Kasapat, Sang Buddha Anggirasa. Itu sama Sang Buddha juga bukan? Ya, sama-sama Buddha semua. Yang akan lahir di sini, di bumi ini. Jadi yang di dalam Parita ini bukan di bumi, Pak? Nah, maksudnya ini kalau yang ini. Tapi kalau yang lain di sini kan ada ini, ya. Ada DA, ya. Karena di Aparita itu memang disebutkan Anggiraso. Anggiraso itu nama julukan dari Buddha pertama. Artinya yang tubuh yang bersinar, memancarkan sinar lama. Ya, itu Anggiraso, itu Sakyaputra Sasirmato. Ya, lanjutannya itu Anggiraso, Namato Sakyaputra Sasirmato. Kalau kita baca Parita itu artinya mengacu pada Putra Sakya, itu mengacu pada Buddha Gautama. Itu gelar julukan dari Buddha Gautama Anggiraso. Ya. Jadi kata Nadia Parita yang menceritakan tentang sama Sang Buddha, 7 sama Sang Buddha yang dimulai dari sama Sang Buddha Wipasi, Siki, Vesaru, Kakusanda, Konagamana, Kasapa, dan Gautama atau Anggiraso. Itu yang maksud, ya. Jadi bukan sama Sang Buddha yang lain, ya, bukan. Itu mengacu pada Buddha Gautama Anggiraso. Ya, nanti kita belum menjawab batasan sama Sang Buddha nanti apa, ya. Nanti kita ada kriterianya, ya. Nanti kita lihat, nanti Anda sendiri yang menilai, ya. Nah, sekarang dia muncul, ya. Munculnya di sini pada saat siklus moral manusia sedang baik, ya. Usia manusia rata-rata antara 100 tahun sampai 100.000 tahun. Ya, jadi ada siklus moral, ya. Satu kapal yang begini ada 80 antara kapal. Antara kapal, ya. Satu antara kapal itu satu siklus moral, ya. Satu antara kapal sama dengan satu siklus moral, ya. Siklus
moral manusia. Jadi panjang umur, ya panjang pendek umurnya manusia itu tergantung dari moral, ya. Nah, di sini begini ceritanya kira-kira ya. Jadi kalau umur manusia paling rendah 10 tahun, saat itu moralnya sangat buruk, ya. Dia terus bisa mencapai yang tertinggi 100.000 tahun, bahkan lebih, ya. Di sininya maksudnya ada lebihnya ekstra, ya. Di sini. Ya, ini kali putus, ya. Di sini 100.000 tahun. Bahkan dia kalau sampai di sini itu lebih ceritanya, ya. Sampai batas ini 100.000 tahun. Nanti dia merosot lagi ya 100 tahun, 100.000 tahun, merosot lagi sampai 10 tahun, ya. Nah, dari 10 tahun naik sampai 100.000 tahun, turun sampai 10 tahun, itu disebut satu siklus moral. Bagaimana? Bisa terima lagi? Terima nggak? Romo, berarti dalam satu umur dunia itu dapat dipastikan bahwa pasti ada selalu 80 antara apa? Lebih kurang. Lebih kurang. Bisa panjang, bisa lebih, bisa kurang. Tergantung moral manusia yang penghuni itu. Kalau moralnya jelek, sering-sering main bom nuklir, ya sekarang kan moralnya berantem terus, ya. Kalau cipta terus bom nuklir ini cepat habisnya nih, ya. Tapi lebih kurang begitu 80, ya 80 antara kata. Jadi nanti, nah manusia itu lahir di sini, sama sang Buddha itu lahir ya di sebelah sini, ya 100 tahun, ya 100 tahun sampai 100.000 tahun ini sama sang Buddha pada lahir, ya itu batasnya kira-kira. Kenapa dia lahir di antara ini 100 tahun sampai 100.000 tahun? Pertanyaan kan begitu. Kok tidak di sini sama sang Buddha di angka 10? Kenapa? Kualitas moral. Nah, karena sama sang Buddha itu memilih kualitas moral manusia yang masih bisa menerima agama. Kalau di bawah 100.000 tahun ke atas, ke bawah, manusia itu sudah susah mengajak itu menerima dhamma yang luhur. Kalau 100.000 tahun ke atas ini juga susah karena mereka lupa. Ada apa? Berapa lupa? Ada 3 ya lupanya. Lupa makan, lupa ini segala ada. Ya, mereka tidak siap untuk menerima dhamma. Nah, batas yang sedang di antara 100.000 tahun sampai 100 tahun, batas-batas manusia moral yang sedang baik bisa menerima dhamma. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ya. Munculnya sama-sama Buddha itu apa selalu harus turun dari 100 ke 100.000 ke 100? Kenapa nggak dibagi ini? Ya, biasanya di sutta yang ada di Banda kita baca itu sebelah kanan saat itu sudah merosot, sudah mulai menurun. Ya, terus ada tambahan? Mungkin bisa saya bantu sedikit ya. Kenapa tidak pada saat naik, ya kan? Karena begini, pada saat naik, ketika umur manusia semakin panjang, sifat anicca itu sulit terlihat. Apalagi di masa-masa umur manusia di atas 100.000 tahun. Di beberapa sutta dikatakan kematian itu sangat jarang terlihat. Jadi sulit untuk mengatakan bahwa hidup ini anicca. Keyakinan mereka saat itu bahwa mereka kekal hidup terus. Makanya dhamma hanya bisa diajarkan ketika siklus moral ini atau siklus umur ini sedang turun gitu. Jadi kelihatan itu ya anicca-nya ya. Mati itu ada ya. Nah, jadi nanti waktu sama sang Buddha mete ya setelah dilupakan misalnya di sini sama sang Buddha Gautama, nanti sama sang Buddha metianya juga di sini ya di antara ini. Jadi dia saat itu umur manusia 80.000 tahun ya. Nah, sama sang Buddha metia muncul saat manusia 80.000 tahun ya.
Nanti di sini nanti sama Samudra Media muncul. Saat sudah mau habis, dunia hampir kiamat. Nah, sama Samudra Media munculnya di siklus yang begini. Ya, saat itu manusia rata-rata kemudian 80.000 tahun. Ya, panjang pendeknya umur manusia karena semakin baik moralnya semakin panjang. Tapi sudah di bawah 100, ya turun, sudah mulai turun. Bisa kelihatan usia. Ya, kelihatan semakin bisa melihat. Ya. Masih Untuk ada rumah lebih panjang. Ya, seperti orang sekarang, ya. Orang kaya itu kebanyakan agak susah lihat dama. Kamu nggak pernah susah. Semua terpenuhi ya. Itu kebanyakan. Romo nanya. Pak Boma dengan Romo ini sama-sama kita kali. Bapak ada Pak Bapak. Bapak aja deh ya. Pak, apakah nanti di zaman sang itu Buddha itu Media. Pattaya, Vinaya, apakah sangga melakukan Vinaya itu sama kayak sang Buddha itu? Ya. Vinayanya. Semua ajaran sama sang Buddha itu sama. Mengikis keketahuan batin. Finishnya kebebasan di mana? Sama. Nah, beda ya. Ya, hanya kadar ada kekuatan keyakinan yang lebih banyak, ada kekuatan apa? Wirianya, semangatnya, ya, ada cinta kasihnya, ya, ada kebijaksanaan, ya, itu ada 3. Ya. Nah, hanya kalau Buddha Gautama ini kekuatan banyak, kebijaksanaannya cerdas, Umurnya pendek. tapi umurnya pendek. Ya. Damanya maksudnya. Umur damanya pendek, umur masa mudanya juga pendek, ya 80 tahun. Kalau Buddha-Buddha yang di sini itu bisa puluhan ribu tahun umurnya, damanya juga bisa puluhan ribu tahun. Ya, silakan. Pak Bang, saya ingin tanya, waktu Buddha Gautama, siklus umur manusia waktu itu kan 100 tahun. Kenapa umurnya Buddha Gautama cuma 80 tahun? Oh ya. Ya, memang banyak faktor-faktor. Dia karena dia salah satu terlalu ekstrim, kekuatan karma lampau juga ada. Tapi di saat itu juga dia bertanya kepada Bante Ananda. Bante Ananda, apakah Dhamma ini masih ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah ini, yang maksudnya yang dibutuhkan, yang perlu ditanyakan lagi? Kan disaksikan, misalnya ragu-ragu, perlu dibabar lagi, ditambah lagi nggak? Tugas orang sama-sama Buddha hanya begitu. Kalau memang Dhamma sudah bisa diterima, tugasnya selesai, ya udah. Ya, memang faktor karma lampau dia berkisah diri segala itu ada faktor dari karma lampau. Ya, tapi bisa diperpanjang kalau sama-sama Buddha, ya, satu siklus moral bisa diperpanjang. Ya, karena tugasnya selesai, ya berarti dia mengakhirkan diri. Ini Bohong aja lah, bapak aja deh. Oke, sekarang. sorry. Ini saya pernah membaca satu literatur, katanya kalau orang yang terlalu cerdas itu tuh biasanya memiliki umur yang pendek. Ya. Ini juga saya baca kan di literatur Buddhis bahwa Sang Buddha Gautama itu kan panyanya, kebijaksanaannya paling menonjol. Ya, memang dia banyak berkomentar. Nah, itu tentang studi kasus yang menyatakan bahwa orang yang terlalu cerdas mempunyai umur yang pendek. Ini bagaimana menurut pandangan Buddhis? Secara Buddhis, panjang pendek umur tergantung dari moral. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi Anda bisa terlahir di dalam saat-saat umur sekian 100 tahun ke bawah, berarti saat itu kekuatan moral Anda ya persis dengan apa yang sedang ini. Yang sedang berjalan. Ya, itu kekuatan karma. Ya. Syarat-syarat menjadi seorang sama Buddha, ya. Untuk menjadi seorang sama Buddha itu perlu syarat, ya. Nah, di sini sudah mempunyai simpanan parami atau kesempurnaan kebajikan yang tingkat biasa 100.000 kappa. Nah, ini parami, ya. Paraminya sudah 100.000 kappa. Nah,
Kalau seseorang sudah punya parami 100.000 kappa, baru dia cerita sudah punya modal. Kalau orang punya modal, dia bisa punya apa? Kemampuan untuk menentukan. Misalnya kalau kita sekarang cerita punya 1M ya, 1M masih pengen coupling yang itu saya tunjuk ya, saya beli ya coupling yang itu yang bagus nah ini ya. Nah kalau mereka ini juga begitu. Kalau sudah punya parami ya yang baik, nah saat itu dia bisa milih. Kalau dia mau saat itu, dia bisa menjadi seorang arahat sawaka Buddha. Arahat dengan gelar sawaka Buddha. Ya, sawaka Buddha. Nah, gitu. Nah, ceritanya begini. Ya. Pada zaman Buddha ya di Pangkara, sama sang Buddha di Pangkara, ya. Dipangnya pakai ini ya, pakai titik ya. Pangkara. Ya. N pakai titik. Sama sang Buddha Gautama ini baru menjadi seorang pertapa. Pertapa namanya pertapa Sumedha, ya kan? Nah, pertapa Sumedha ini sudah punya modal parami 100.000 kappa. Saat itu apabila dia mau menjadi seorang arahat dengan gelar sawaka Buddha, saat itu dia bisa. Tapi karena dia ingin yang gelarnya lebih tinggi menjadi seorang sama-sama Buddha, ya, dia harus bertekad dulu di depan seorang sama-sama Buddha namanya sama-sama Buddha di Pangkara. Ya, dia bertekad. Nah, saat sang Buddha di Pangkara lagi berjalan di tempat becek, dia berbaring di situ untuk seraian gelang. Tapi sama Buddha di Pangkara tahu ini maksudnya apa. Diinjak gitu. Ya, pertapa Sumedha ketika semoga saya menjadi seorang sama sekolah seperti itu. Ya udah, dilewatin, diinjak, dan sama Buddha di Pangkara ini menyatakan Anda bisa seperti saya. Nah, setelah saat itu dia disebut seorang, nah itu Bodhisatta ya, Bodhisatta nanti bisa. Nah ini ya. Jadi seseorang mau menjadi seorang bodhisatta ini, dia harus punya modal dulu. Setelah punya modal, dia harus bertekad dulu di depan seorang sama-sama Buddha dan menyatakan diri dia ingin seperti guru. Nah, dan sama-sama Buddha itu menyatakan Anda bisa. Nah itu bukan, ingat ini ya, bukan menunda ya, bukan menunda setelah bumi kosong dari orang-orang ini berobat Samoa baru dibuka, tapi dia ingin menjadi seorang sama-sama Buddha yang bisa membawakan dhamma untuk kebahagiaan semua makhluk. Itu ya, bukan menunda. Ya, menunda maksudnya itu ya, bodhisatta ya, kita ini nah ini dalam kitab suci Tipitaka itu intinya. Jadi kitab suci kita pakai nama kitab suci Tipitaka. Ya. Nah, kita jelaskan ya gini ya. Nah, Bodhisattva, satwa ya gitu ya. Ya, maklumnya bodhisattva ya. Kalau bodhisattva ini semua makhluk punya potensi mencapai kebuddhaan, punya potensi ya. Burung, kucing, elang, anjing, manusia, makhluk-makhluk itu ya punya potensi menjadi Buddha sama Buddha ya. Tapi prosesnya itu berapa lama ya? Kalau dari cacing menjadi manusia lagi itu prosesnya lama sekali ya. Itu proses lama. Tapi kalau bodhisatta memang saat itu dia punya modal sudah punya modal dan bertekad. Beda ya.
Kalau ini semua makhluk punya potensi. Memang punya potensi itu ada. Hanya prosesnya sangat lama. Ya. Kalau ini sudah punya modal kalau wisata. Tidak. Lain kitab sucinya bisa tidak. Batasannya beda. Bedanya, batasannya beda. Kalau bodhisattva batasannya kita ini termasuk semua terjadi itu bodhisattva. Kalau bodhisattva secara kita hanya satu. Jadi yang calon mudah, calon sama-sama. Ya. Ya. Kalau itu tidak ada dalam Tipitaka. Ya. Kuantum itu tidak ada dalam Tipitaka. Tapi nanti batasannya apakah kuantum seorang Buddha? Ya. Pokoknya apakah kuantum itu seorang Buddha? Ya, nanti kita lihat ada batasannya sebentar lagi. Ya. Tapi batasan ini sudah kita bisa terima ya. Jadi kalau bodhisatta dalam Tipitaka itu makhluknya sudah punya parami 100.000 kapal, saat itu dia bisa menjadi arahat dengan gelar Sawaka Buddha. Tapi dia tidak mau, dia ingin yang lebih tinggi. Makanya tambah lagi parami berapa lama? 4 asang kia. Bahasa ini bahasa Palunya ini. Ya. Asangkhya, asangkhya ada titiknya di sini, asangkhya. Nomor 1 ini, ya, asangkhya apa? Nah, ya, 4 asangkhya apa? 4 asangkhya apa ini berapa? Kalau itu umur dunianya begini. Jadi 10, ini jadi nanti kelihatannya 10 pangkat 40. Nolnya ini ada 40 nih. Apa? Kurang ya? Oh, ya. Jadi satu angsa kappa ini 10 pangkat 40 nolnya gitu. Kappa gitu ya. Wow. Itu kebanyakan begini titik-titik 40 nolnya ya. Gitu. 10 pangkat 40. Ya. 1000. Abang. Terus saya ada kapal jalan. Ya. Bukan 40 di atas, 40 di atas nggak kehitung lagi. Ya masuk. Nolnya 40 nih. Iya. Ya. Kontainer kamar itu. Ada 40 nolnya. Kalau 1 triliun kan 12. Iya. Ya tambah lagi nolnya 12. Kalau saya tambah, Ya. satu kan bertekad itu bukannya di planet kita, bukan. Itu planet yang lain di Pangkara, ya bukan di planet ini. Jadi lagi waktu menjalankan paraminya itu pindah-pindah planet sampai mencari data-data. Jadi apa yang kita sekarang nikmati, apa yang kita pelajari ini betul-betul hasil data dari seorang manusia agung. Benerannya, bukan sekedar, ya. Jadi kita samudera itu bukan perjuangan yang ringan. Di planet ini. Nah, planet itu kan hanya 1 kapal, namanya 1 bumi kan hanya 1 kapal, 1 dunia. Ya, logika aja. Bang, saya mau tanya. Ya, silakan. Apa bedanya Mahakapa sama dengan Kapa? Ya kayaknya sama itu ya, hanya versi itu ya. Kalau di itu ada tulisannya Mahakapa aja, pakai mata. Sebenarnya ya tak terbatas, susah untuk dicerna, susah untuk dijelaskan gitu ya, maksudnya saking Sekarang panjangnya. saja kalau nggak bisa sebut, saya pengen tahu namanya harus 1, maunya 40, namanya apa? Apa triliun, apa juta triliun? Oh, Di luar itu. Di luar itu Pak Hendri. Ya. Jadi maksudnya perjuangan Sang Buddha ini bukan satu perjuangan yang ringan untuk mencapai ini. Kalau kita sedang menghormati dia sebagai Sang Buddha kita, itu bukan sesuatu yang nggak ada artinya. Itu yang penting.
Ya, kita batasannya Tipitaka ini ya. Jadi kalau ditanya soal versi Tipitaka, mungkin kita bisa bahas, kita bisa jelaskan sedikit-sedikit sebatas kemampuan kita yang tahu. Tapi kalau di luar Tipitaka, ya kita nggak bisa banyak komentar. Tapi batasan-batasan nanti Anda sendiri yang menilai. Nih, kalau menurut versi Tipitaka, ya, kalau orang udah begini-begini, dia seorang Buddha. Nanti Anda sendiri yang menilai. Saya mau tanya, sekarang Ya. kan masih ajaran Sang Buddha. Ya, Buddha Gautama. Ya, sedangkan itu kan masih ada aliran Maitreya muncul. Padahal kan ajaran Maitreya kan masa akan datang. Bagaimana pendapat Pak Bong itu tentang aliran? Ya, menurut saya begini, secara logika aja. Kalau orangnya belum lahir, ajarannya belum ada. Itu aja logika. Tapi kalau mereka membentuk, ada ajaran dengan ini, ya hak mereka. Dia pribadi masing-masing dan seperti tadi saya katakan, mereka dengan konsep-konsep ini nanti kalau ditanya, ada nggak murid yang berhasil? Ya suruh tanya sendiri, jawab sendiri nanti. Dan nanti kita terlalu ekstrim lagi, apa taruhkanlah. Loh, ini cerita, karena hanya logika, kita bicara logika aja. Namanya pola pikir itu logika. Ya, pandangannya kita luruskan, hanya logika sebatas kita Tipitaka. Sekali lagi Tipitaka. Di luar itu kita tidak ada ini ya, nggak ada acuan gitu maksudnya. Apa itu termasuk suatu pandangan salah? Kalau waktu itu kan ajarannya belum ada, itu suatu pandangan salah. Ya, Anda sendiri yang menilai. Kalau orangnya belum datang, ajaran sudah ada, berarti ya itu Anda sendiri menilai, gitu aja. Silakan. Yang soal pelayanan Buddha ya. Ya. Itu kan katanya kalau pelayanan Buddha apabila ajaran Dhamma telah Dilupakan. Ya. Terus kan pernah dibilang kalau ajaran Buddha pertama itu hanya bertahan 5.000 tahun. Ya. Kan? Sekarang kan sudah 2552. Ya. Apakah benar setelah itu 5.000 tahun mentok itu benar musnah atau hilang ajarannya? Dilupakan orang. Ya, dilupakan orang itu. Apakah benar itu? Ya. Apakah terjadi itu? Kalau misalnya seperti itu bagaimana misalnya? Ya, mereka moralnya berantakan, saling membunuh, saling berzina, saling ini tidak ada Maksudnya sunnah. kalau saya setelah kemajuan secara moral bagaimana itu? Anda tidak lahir di bulan bumi. Apakah sudah pasti itu? Maksudnya, Ya. misalnya sekarang kan masih ada 2000 tahun lalu ya? Ya. Itu kalau misalnya ternyata moral manusia itu meningkat, bukan menurun, itu apakah pelajaran Maitreya ya? Akan lahir? Seperti itu. Enggak. Satu siklus moral itu begini, ya kan? Dari 10 tahun sampai 10 tahun kan? Iya. Ini 100.000 tahun kan? 100.000. Jadi ukur manusia kita lihat sekarang umurnya makin pendek atau makin panjang. Makin pendek. Tingkah laku mereka Hancur. ya udah gitu aja. Berarti sedang iya gitu aja. Anak SMP, Iya, iya. Guru cabut. Ada kekosongan. Nah, di situ nanti paceka Buddha nanti akan dibahas sebentar lagi. Waktunya, tunggu permainannya ya. Oke, sampai pada situ dulu. Jadi ada, ya. Logika aja ya, kita jadi jangan percaya begitu saja, ya kan sampai lagi. Logikanya alasannya apa? Ya. Nah, kalau masalah parami ada saparami, ya. Ada dasa parami. Nah, tadi kan pertanyaan parami, apakah parami itu? Kan pertanyaan dulu, apakah parami itu? Parami itu kesempurnaan kebajikan apabila perbuatan-perbuatan baik itu diarahkan ya dengan tujuan tekad untuk mengikis lomba dosa moha. Berarti kita menuju ke terbebasan. Kalau kita melakukan perbuatan baik dengan tekad mengikis kekotoran batin dengan tujuan kebebasan nirvana, berarti itu parami. Tapi kalau kita berbuat baik bisa biar hoki biar pengan biar lahir di surga, itu namanya punya double N ya.
perbuatan baik yang mengarahnya juga nanti Duniawi. Kalau pengen hoki, pengen penat, panjang umur, mati lahir di surga, punya. Kebajikan juga, tapi sifatnya lebih duniawi. Karena soalnya apa? Tergantung dari pola pikir, makanya seorang Buddhis pola pikir penting. Kalau pola pikirnya itu mengikis LDM dengan tujuan tertinggi nibbana, berarti dia parami. Bedanya di pikiran. Motivasi. Iya, motivasi. Begitu juga Anda bersikap di depan altar, pikiran apa yang muncul? Gerakannya sama, kita nama karma, kita itu. Tapi yang muncul dalam pikiran Anda apa? Kalau Anda begini-begini itu dalam pikirannya, ya penyembah berhala, normal. Tapi Anda mengingat 969 dengan keluhurannya, ibarat sang Sakamawati pahlawan menghambat para. Nah itu hanya pola pikir saja. Bagaimana Anda berpikir? Oke? Bisa diterima? Ya udah, kita teruskan. Ya. Nah di sini kalau Satparami itu hanya 6, ya. Satparami. Jadi dalam agama Buddha versi itu ya, jadi versi Sanskerta dalam Pali itu beda ya, tapi mirip ya. Mungkin itu ada singkat-singkat ya. Kalau di dalam versi Pali Dasa Parami itu ada 10, jadi ada 10 parami yang harus dikembangkan manusia ya untuk mencapai kesucian. Nah parami ini bertingkat-tingkat. Tadi sudah dijelasin batasan dari parami itu apabila perbuatan baik yang disertai dengan tekad untuk apa? Mengikis LDM realisasi kebebasan iman. Kalau cuma untuk hoki pengan, gampang dodo, murah rezeki, lahir mati di surga, saat itu disebut punya. Beda ya. Jadi nanti kalau ditanya parami, oh iya saya berbuat baik, tekadnya apa? Bedanya di pola pikir. Ya. Nah, sila udah tahu ya, dana, sila, dana ini tahu, meta. Dana itu berdana, ya berdana itu ada ya, sudah sering kita lakukan, nanti ambil bahas secara detail di dalam dana. Meta itu kasih sayang universal. Ya kalau ini nekama itu melepas. Ini yang mungkin agak jarang ya di itu ya. Melepas. Ikatan duniawi, ya melepas. Dari sini kurang ini, ya. Melepas. Melepas ini sampai melepas dari melepas harta benda, melepas anggota tubuh, sampai yang paling penting melepas apa? Kehidupan ya masih itu melepas pandangan salah. Ini yang selama ini kita pegang kuat-kuat, ini loh yang saya pertanyakan. Nah ini nanti melepasnya ini tidak ada arahat yang berpandangan salah, tidak ada. Kalau Brahma semua dewa itu banyak yang berpandangan salah, tapi arahat tidak, karena dia sudah melepas micca diti ini. Bedanya arahat. Ya, melepas pandangan salah yang terakhir. Pikiran lagi, ya. Sila moral tahu ya, udah biasa. Saca itu kejujuran, ya. Kejujuran. Kalau saca. Kalau kanti udah tahu sabar. Ya. Wirya semangat. Udah tahu ya. Semangat. Kalau aditana, nah tekad ini penting nih. Kalau kita sudah berbuat baik dengan kekuatan keyakinan, dengan kekuatan tekad, arahkan, ya, jadi bukan minta. Dengan kekuatan keyakinan kita terhadap iratama, dengan kekuatan kama-kama baik yang telah saya lakukan, tekadin apa? Terlahir di surga. Ini ceritanya ada nih, zaman Sang Buddha nih, cerita yang sangat apa ya namanya? Duniawi sekali. Ada seorang pemuda, mungkin dulunya dia nggak tahu, mungkin susah dapat jodoh mungkin. Dia bertekad, dia di depan altar, dia bawa bunga, dia bertekad,
Semoga dengan kekuatan perbuatan baik saya ini, di kehidupan yang akan datang saya dicintai oleh semua wanita. Oh, jangan percaya, jangan itu benar kenyataan. Kecuali sanak famili saya. Jadi saat itu dia lahir di zaman Buddha Gautama, itu apa wanita-wanita pada resep aja sama dia. Kecuali sama itu famili-familinya. Ya benar. Famili-familinya enggak ya? Ya. Bingung sendiri akhirnya karena saking banyaknya resep. Ya, ada nih tekad yang istilahnya bisa dibilang konyol atau duniawi sekali, tapi ada di zaman sekarang. Semua wanita bisa jatuh cinta pada dia. Ya, ini ceritanya yang paling ya mungkin ada gampang diingat yang kalau cerita kalau saya punya apa-apa ingat gitu ya. Mungkin ada literaturnya yang melengkapi berapa lama filsafatnya dari sejak Adita. Oh ya, perlu proses lama sekali. Prosesnya lama, tergantung tekad. Ya, kekuatan kama baiknya, tekadnya berapa nanti muncul. Tapi muncul ini, agawa sawaka semua itu muncul karena tekad. Perbuatan baik disertai dengan tekad. Tujuan apa? Intinya di situ. Ya. Nah, UPK itu keseimbangan ya, P-nya itu kebijaksanaan. Ya, UPK itu jadi kalau melihat sesuatu misalnya cerita, pokoknya jangan itu deh, jangan ini. Kalau di sini istilahnya kita sudah membahas secara tipitaka begini, ya. Tapi misalnya yang mendengar tidak mau berubah, ya kan? Itu hak mereka. Kita harus UPK. Ya sekali lagi ini jangan cengeng ya. Kita bahas ini pola pikir saja. Jadi misalnya ada seteragama tipitaka begini, pola pikir Buddhis harus begini. Ya, kita sudah menyampaikan yang kita tahu, kita kenal, yang kita baca, yang kita tahu, kita sampaikan dengan niat, ya semoga Anda bisa berpikir logik, ya kan? Tapi kalau selanjutnya Anda tidak mau berubah, tidak mau menggunakan analisa, ya kita harus UPK. Ya kira-kira begitu. Bagaimana bisa diterima? Pak Om, saya mau tanya. Silakan. Jika seseorang ingin bertekad menjadi arahat, parami apa yang disempurnakan? Nah, sebentar lagi, ini dia. Nah, parami ini ada 3 tingkat. Ya, parami itu ada 3 tingkat. Ada yang biasa, ada yang sedang, ya. Ada yang luhur, ya. Yang luhur itu yang tinggi, ya. Yang tinggi boleh, yang luhur boleh, ya. Yang tinggi. Nah, di parami ada 3 tingkat. Biasa, sedang, dan tinggi atau luhur. Yang biasa-biasa ini, ya, 10 ini hanya dalam batas, bagaimana? Ya materi, ya pengobalan mereka itu hanya sampai batas misalnya uang, harta, kedudukan, ya kan? Sampai batas ini, ya harta, kedudukan, materi lah ya, materi, ya kedudukan gitu. Harta ya materi, harta itu termasuk materi ya, gitu. Masih materi kedudukan. Ya yang biasa-biasa aja ya kita cokosin lah kalau gitu ya. Tahu cokosin? Tahu, ya kan? Beda, tahu. Oh, tahu. Ya. Ya. Kalau yang tingkat sedang, nah tingkat sedang di sini ini sudah istilahnya mengarah pada yang lebih ini lagi. Dia bisa berkorban ya untuk orang lain. Dari anggota tubuhnya bisa dikorbankan, ya. Misalnya dia bisa menyumbang darahnya bagi yang membutuhkan, ginjalnya bagi mereka yang itu yang butuh, ya kan. Nanti matanya, ya, ginjal, darah, mata, ya, bisa dikorbankan untuk mereka yang membutuhkan. Tapi dengan pengertian benar, ya. Ini dengan pengertian benar, dengan tekad. Apa tekadnya tadi? Kalau dia cohosin tapi dengan tekadnya biar hoki feng'an mati lagi di surga. Bukan parami ya, sekali lagi ingat nih pola pikir.
Ya, pola pikir. Mengikis LDM, ya, harus tekan. Ya kalau cuma cowok sim seperti kita biasa-biasa ya bilang aja ya bukan para mikirnya ada ya. Cowok sim gitu namanya. Ah. Oke, kalau yang tinggi kehidupan dikorbankan. Nah gitu. Ya, kalau yang tinggi ini sampai kehidupan dikorbankan. Nyawa. Kehidupan dia dikorbankan untuk orang lain. Ya. Biku mengorbankan apa? Biku meninggalkan keduniawian, bukan mengorbankan kehidupan. Ya, beda. Kehidupan itu rela mati para pahlawan. Diganti kehidupan kita. Seperti bagaikan apa? Seorang ibu melindungi anaknya yang tunggal. Demikianlah. Pokoknya kalau anak saya hidup, biar saya yang mati. Anak tunggal. Dengan pengertian, dengan tekad di LDM, ya kan? Melindungi, demikianlah, melindungi anaknya yang tunggal. Ya silakan. Pak, kalau perang itu gimana Pak? Ya? Kalau perang, ya apa tuh Pak? Ya justru itu ada nggak para pahlawan yang punya pengertian LDM ini? Ada nggak dalam misalnya kitab teknik perang atau taktik perang apa namanya sistemnya itu dengan ini ada hubungannya enggak? Tapi bagi orang tertentu bisa muncul, ya kehidupannya bisa muncul. Demi ini saya korbankan ada, ya tapi jarang. Harus dengan pengertian benar, bukan dengan emosional. Sekali lagi dengan pengertian benar, pola pikir yang benar, pola pikir Buddhis, yaitu mengikis LDM, bukan dengan emosional. Nah, kalau para arahat di sini dijelaskan di sini ya, untuk para Sawaka Buddha, ya, nah di sini sama Sawaka Buddha itu ya, kalau Sawaka Buddha di sini, ya, Sawaka Buddha. Ya, arahat juga ini Sawaka Buddha ini. Berada dari sama-sama muda. Nah dia cukup yang biasa ini 100.000 kapal, kan? Kalau begini, ya, yang biasa 100.000 kapal. Tapi kalau untuk Paceka Buddha, dia harus apa? Paceka Buddha. Paceka Buddha. Ya arahan juga ya. Tapi dia harus dua ini dan ini. Ya, 1 dan 2. Selama titiknya kegedean ya. Ya, titiknya gedean. Dua ini selama juga 100.000 kapal gitu. Ya, 100.000 kapal. Biasa dan sedang gitu ya. Gitu. Ya, 100.000. Dia harus praktekin ini dan ini waktu dia praktek gitu. Ya. 1 sampai ini dia praktek selama 100.000 kapal. Nah, kalau untuk sama Sambuddha, ya, ini sama Sambuddha, disingkat jadi nggak benar ya. Sama Sambuddha ya udah gitu ya. Sama Sambuddha berarti dia harus tiga-tiganya, ya, biasa, sedang dan tinggi. 100.000 kapal plus 4 asangkhya kapal gitu. Ya, gitu. Jadi dia harus plus ini tiga-tiganya ini 1, 2, dan 3 punya modal dulu 100.000 kapal 100 ini 100. Namanya ketinggalan 3 di pasar. Ya. Dia harus punya modal dulu 100.000 kapal, dia bertekad lagi, nah baru tiga-tiganya dikembangkan
selama 4 Asian Kapal. Bukan hanya 6 tahun di hutan, ya, bukan hanya 6 tahun, ya. Gitu. Abang, Ya, itu yang untuk menjadi sama samudra itu 100.000 kapal plus tipe kapal parami biasa plus 100.000 kapal parami sedang plus 100.000 kapal parami tingkat tinggi plus 4 ASN kayak kapal. Jadi bukan begini, singkat aja, jangan banyak-banyak. Sudah punya modal ini, ya. Waktu dia bertekad sudah punya modal ini selama 100.000 kapal, ya kan? Bertekad lagi, ya, kalau bertekad lagi berarti 1, 2, 3 ini 4 asangkya. Oke? jadi 4 ASN kapal itu keseluruhannya. Sudah punya modal ini. Terus karena pengen punya gelar yang lebih luhur, dia harus praktek 1, 2, 3 ini selama ini lagi. Jadi seorang sama Buddha itu 100.000 plus ini. Tapi 3, 1, 2, dan 3. Biasa, sedang, dan luhur. Ya. Itu kalau yang 1.250 siswa samudra arahat itu termasuk yang Ini. Yang ini. Ya. Mereka yang belajar langsung dari Sama Sambuddha dan mencapai tingkat kesucian arahat itu namanya Sawagabuddha. Yang belajar langsung ataupun yang sekarang, misalnya saya bahas ini, tahu-tahu ada arahat di sini. Nah, berarti arahat ini Sawagabuddha. Semoga. Benar. Yang ngomong. Ya, macam kalian ini yang ini bisa. Ya, tanpa guru. Dia pernah belajar dulu, dia sudah vipassana itu kan. Iya pasti rekaman lama itu ada. Cuma dia menghancurkan kekotoran batinnya saat zaman itu kosong dari dhamma dari Sama Sambuddha. Karena dia berkembang. Kalau menjadi arahat, dia sulit mengajar. Dan yang akan diajar itu semua dalam keadaan batinnya itu kurang bagus jadi proses. Ya, silakan. Apakah dalam 100 kalpa itu harus menyempurnakan salah satu dari dasar paramita ya? Tunggu kurang jelas. Maksud saya kalau seseorang itu menjadi arahat atau Sawagabuddha, dia harus menyempurnakan salah satu dari dasar paramita. Misalnya metta. Oh, semua harus komplit. Nggak bisa hanya satu, nggak punya kekuatan. Kalau satu paket, tidak boleh kurang. Ada jalannya aja. Oh, nggak bisa. Ya, tidak bisa. Harus komplit. Full. Kita kalau mau menjalankan sila, udah deh saya mau sila pertama. Nggak ada. Misalnya kita jalankan itu semua jalan. Jangan saya sebut apa, satu aja saya belajar sila nggak bisa. Waktu menjalankan sila, semua dapat semua. Ada kawasan muda. Buat apa ini sampai udah? Itu kalau apa negara akan suci. Karena dia punya tekad, seperti misalnya Bante Sariputta, ya, itu lagi waktu saat dia mau itu dia nggak mau, dia ingin menjadi apa? Agasawaka, menjadi murid yang utama. Itu seperti
anakondanya. Itu bukan sembarangan tiba dia yang pertama, karena dia bertekad sebelumnya ingin menjadi yang pendengar damai yang mencapai pertama. Maka itu kalau dia bekerja, dia berdana, apa hasilnya dia dapat pertama, didanaskan sama dia dengan tekad supaya jadi nanti jadi pendengar yang pertama. Semua udah ada tekannya dengan sembarangan. Makanya kalau Anda punya keinginan, tekadkan. Tapi jangan dengan pepesan kosong tanpa berbuat baik, bertekad. Ya kayak kayak peluru nembak, push angin doang yang keluar. Begitu ingin kita punya niat, laksanakan kama baik. Apapun bentuknya kama baik, dengan kekuatan keyakinan, dengan kekuatan kama baik, tekadkan. Jadi Anda sesuai kehendak Anda. Karena bisa terima. Nah itu pola Buddhis ya, kritis ya Buddhis ya. Nanti ya terserah Anda selanjutnya. Sekarang kita sudah bahas, keputusan ada di tangan Anda. Ya. Ini kalau pemadam kebakaran dia sudah menolong orang yang ada di dalam rumah yang sedang terbakar itu. Ya, tolong dia mati. Ya, dia sudah betul. Dianggap dia menolong di rumah. Saat itu tekadnya hanya menolong, tapi nanti nggak itu maksudnya korban untuk itu kan? Ya, tapi kalau dia bertekad biar saya mati asal dia ketulung. Nah, benar. Tapi ada tujuan ibadahnya enggak. Menyiksa udah enak gitu. Ya itu motivasinya itu penting ya. Makanya ibadah itu bukan sembarangan ya. Parami ini yang kita jalankan bukan asal saja ada. Ada latar belakang bahwa pengertian yang salah. Untuk apa saya berbuat ini? Ya, penting. Seorang Buddhis itu penting. Ada tujuan penting supaya kita mengerti, supaya kita waktu melakukan sesuatu untuk apa saya melakukan itu. Ya, punya beda parami sama punya apa? Parami punya, ya itu. Hanya beda di pola pikir. Saat itu apa yang muncul dalam pikirannya? Ya, motivasi, tekad apa? Kehendak apa saat itu? Pak tanya Pak. Ya silakan. Saya mau tanya, kenapa Angulimala yang begitu banyak bunuh orang bisa mencapai arahat Pak? Ya, itu bahasnya di mana ya? Ada ya. Nanti ada di hukum kama. Nanti di hukum mana ada? Tunggu tanda mainnya. Bacain. Ya, soalnya ini nanti kalau ini kita potong-potong, itu palingan waktu juga sudah tinggal sedikit. Nah sekarang ini deh sudah singkat. Nah kita muncul ya di sini. D. Paceka Buddha. Definisi orang yang Paceka Buddha adalah orang yang mencapai kebuddhaan juga. Kebuddhaan batasannya udah tahu ya. Bersih dari kekotoran batin. Dengan usaha sendiri tanpa bantuan pihak lain. Tidak mengajar dhamma atau ajaran. Seandainya mengajar, maka yang diajar tidak mencapai tingkat-tingkat kesucian. Alasannya apa? Halo. Wah, di sini Pak Hendri aja bisa ngajar. Pak Bobi bisa ngoceh di depan. Oh, dia patek. Lah, kok pace kalau nggak bisa ngajar dhamma, yang diajar nggak bisa teruskan. Alasannya apa? Nah, ini lagi masalahnya di sini. Saat Paceka Buddha muncul ya, dari 10 ini sampai 10, ya di sini 100.000 tahun. Paceka Buddha itu munculnya di daerah-daerah sini nih. Ya, Paceka Buddha. Ya, umur manusia ya di antara 50, 40, 50 itu. Ya di merosot di sini juga bisa ya. Iya. Iya. Tapi kan 100.000 tahun sekali merosot satu. Bukan setiap tahun itu, selama 100 tahun